Jadi ini adalah bagian termuda dari pangkal atau pelepah dari bonsai kelapa yang kita buat. Jadi kita harus lebih hati-hati untuk memotongnya karena ini mudah sekali patah. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Ini adalah video kelanjutan dari proses pembuatan bonsai kelapa yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Sambil menunggu proses pertumbuhan dari bonsai kelapa ini, saya akan mengajak Anda beralih ke bahan lain yang saya miliki. Di sini saya memiliki bahan bonsai kelapa yang memiliki tinggi lebih dari 1 meter. Jadi kita akan membuat bonsai kelapa memakai bahan ini. Bibit kelapa ini sudah berusia sekitar 8 bulan, jadi menurut saya sudah layak kita gunakan sebagai bahan bonsai kelapa. Dari beberapa kali percobaan, kita melakukan pemangkasan atau pemotongan pada setiap pelepah sering terjadi patah. Oleh sebab itu, saya akan memangkas keseluruhan dari daun yang terdapat pada bibit kelapa ini. Ini bertujuan agar tidak terjadi patah setelah kita melakukan pemangkasan dari setiap pelepah dari bonsai kelapa yang akan kita buat ini. Untuk pemotongan akan saya lakukan secara bertahap. Untuk pertama saya akan sisakan sekitar 40 cm dari pangkal bawahnya. Setelah batangnya terpotong, selanjutnya kita lakukan pemangkasan pada setiap batang daun dari bibit bonsai kelapa ini. Jangan lupa lakukan pemotongan secara hati-hati agar tidak sampai melukai tangan kita sendiri. Inilah tampilan dari bonsai yang kita buat setelah keseluruhan daunnya terpotong. Oke, setelah keseluruhan batang daun tadi kita potong, sekarang saya akan melanjutkan dengan memotong kembali batang dari bibit kelapa ini sekitar 20 cm dari pangkal bawahnya. Jadi dengan menyisakan sekitar 20 cm dari pangkal bawahnya, ini membuat kemungkinan untuk hidup dari bonsai kelapa yang akan kita buat lebih tinggi daripada kita melakukan pemangkasan secara ekstrim. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan dari tapis yang terdapat pada setiap pelepah daun dari bonsai kelapa ini. Lakukan hal ini secara hati-hati agar tidak sampai melukai bagian terdalam dari pohon atau bibit bonsai kelapa ini agar tidak terjadi kerusakan pada bagian dalamnya. Oh ya, di sini juga ingin sedikit saya jelaskan mengapa saya memakai media air pada awal proses pembentukan bonsai kelapa ini. Ini dikarenakan agar saya lebih mudah melakukan proses pemangkasan dari bonsai kelapa ini. Jadi pada saat kita melakukan proses pemotongan dari setiap batang pada bonsai kelapa ini, dengan mudahnya kita melakukan pergerakan. Usahakan pada saat kita melakukan pemangkasan pada setiap pelepah dari bonsai kelapa ini, lakukan pemangkasan secara maksimal hingga ke pangkal bagian bawahnya, sehingga pada saat bekas sayatan tadi kering tidak akan menyisakan pelepah yang terlalu panjang.
Pembersihan pelepah dari bonsai kelapa ini kita lakukan sampai hanya menyisakan dua ujung tunasnya saja. Ini agar kemungkinan untuk hidup dari bonsai kelapa yang kita miliki ini menjadi lebih tinggi. Karena kalau kita memotong keseluruhan dari tunasnya, bisa jadi bonsai kelapa yang akan kita buat mengalami kematian jika tidak benar dalam proses perawatan lanjutannya. Proses pembuatan bonsai kelapa sebenarnya gampang-gampang susah. Yang terpenting di sini kita memiliki kesabaran. Jadi setiap orang walaupun tidak memiliki terlalu banyak pengalaman, pasti bisa untuk membuat bonsai kelapa. Oh ya, di sini juga saya mohon maaf buat teman-teman. Di sini bukan saya bermaksud untuk menggurui, karena di sini saya ingin kita sama-sama belajar dan saling sharing ilmu yang kita miliki. Proses pemangkasan dari setiap batang daun dari bonsai kelapa yang kita buat harus kita lakukan secara bertahap dan secara rutin. Kalau saya sendiri biasanya melakukan pemangkasan seperti ini setiap 2-3 bulan sekali pada setiap bonsai kelapa yang saya miliki. Selain proses pemangkasan, hal terpenting dari proses pembuatan bonsai kelapa adalah perawatan lanjutan setelah melakukan pemangkasan. Di sini biasanya kalau saya setelah melakukan proses pemangkasan, batang yang sudah tersayat saya tutupi dengan plastik steril. Hal ini saya lakukan agar bekas sayatan tadi terhindar dari serangga-serangga pengganggu. Biasanya jenis lalat buah yang bisa menyebabkan busuk pada bekas sayatan dari bonsai kelapa yang kita buat. Penutupan bekas sayatan menggunakan plastik steril biasanya saya lakukan sekitar 3-5 hari. Namun jika bekas sayatan yang kita buat belum terlalu kering, penutupan dapat kita lakukan lebih lama. Jadi setiap harinya kita dapat melakukan pengecekan pada bekas sayatan yang kita buat. Itulah alasan mengapa saya menggunakan plastik steril yang bening, sehingga kita dengan mudah melihat proses pengeringan dari bekas sayatan. Begitu pula dengan ampas-ampas atau serabut-serabut dari batang bawah juga harus kita bersihkan agar akar yang tumbuh pada pangkal dari bonsai kelapa yang kita buat dapat tumbuh dengan maksimal. Oke, ini adalah pelepah terakhir yang akan saya potong kali ini. Dapat Anda lihat di sini saya hanya menyisakan dua ujung tunasnya saja. Pada saat kita memotong bagian yang paling mudah seperti ini harus kita lakukan secara hati-hati. Biasanya ini riskan patah. Pada saat kita melakukan sayatan seperti ini, usahakan menggunakan pisau yang steril dan tajam. Ini berguna agar sayatan yang kita buat tidak mudah terjadi pembusukan. Oke, sobat hidup semua, cukup sekian untuk video saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Nantikan video yang lain dari perkembangan pembuatan bonsai kelapa ini. Sampai jumpa dan salam satu hobi.